Namo Buddhaya. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Berjumpa lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang yang sangat luar biasa di dalam bidangnya. Beliau adalah Ketua Majelis Budayana Indonesia Sumsel. Beliau bernama Ideham Pendi. Ya, selamat datang Romo. Ya, sehat Romo ya. Sehat. Ya, oke, baik. Dan di sini juga kita kedatangan teman-teman kita dari keluarga Budayana Indonesia. Ya, selamat datang rekan-rekan semua. Ya, sehat ya. Ya, oke. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai keberagaman Buddhis di dalam keseharian kita. Oke, ya baik Romo. Yes. Kalau kita berbicara mengenai keberagaman dalam agama Buddha ya Romo ya. Bagaimana pandangan Romo mengenai keberagaman secara agama Buddha? Silakan Romo. Kalau bicara keberagaman dalam pandangan agama Buddha, mungkin kita dari SD dulu, sekolah, kita diajarkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Sebagai contoh bahwa di negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, banyak budaya. Nah, inilah bukti bahwa keberagaman itu sangat penting, dan keberagaman inilah yang membuat kita bangga dengan kita menjadi warga negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Kalau kita bicara Sumatera Selatan atau khususnya Kota Palembang, sampai saat ini Sumatera Selatan ini adalah zero konflik. Jadi kita tidak pernah ada konflik karena kita bisa menerima keberagaman itu. Justru Sumatera Selatan inilah yang menjadi zero konflik dan sangat menghargai perbedaan seperti yang Romo katakan karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya Romo ya. Oke, baik Romo, sungguh jawaban yang luar biasa Romo. Nah, pertanyaan berikutnya Romo, kalau kita berbicara mengenai toleransi Romo ya, Indonesia kebetulan khususnya Sumatera Selatan adalah zero konflik yang toleransi sangat tinggi. Nah, tapi mengapa ada beberapa tempat yang masih kita bilang sangat minim dalam hal toleransi Romo? Silakan Romo. Mungkin ini ada banyak faktor, tapi salah satu faktornya yang mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pemahaman kita sebagai individu tentang ajaran agama. Jadi mungkin kita belum begitu paham, padahal kita tahu bahwa tidak ada yang namanya agama mengajarkan untuk berbuat tidak baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi karena pemahaman yang kurang, akhirnya pada saat mengimplementasikannya itu jadi salah. Nah, kalau ini diterapkan ke dalam masyarakat, nah akhirnya terjadilah yang namanya intoleransi. Tapi kalau pemahamannya tentang ajaran agamanya benar, baik, mungkin itu tidak akan terjadi. Berarti di sini Romo menekankan mengenai pemahaman mengenai ajaran agama Romo ya. Nah Romo, kalau kita boleh kupas lebih sedikit lagi masuk Romo, Romo ada bilang mengenai pemahaman tentang ajaran agama yang benar dan salah. Nah, apakah boleh sedikit dideskripsikan bagaimana penjabaran agama yang benar dan bagaimana yang salah, Romo? Jadi kalau kita bicara penjabaran agama yang benar dan salah, misalnya sebagai contoh nih, kadang-kadang ada oknum itu. Ini kita bicara oknum karena kadang-kadang ada oknum pada saat dia memberikan ceramah misalnya atau dhamma desana. Kadang-kadang dia bukan berdasarkan semacam panduan, tapi karena pengalaman pribadi yang memang mungkin belum bisa dibuktikan bahwa itu benar. Karena kalau di dalam agama Buddha kita mengenal yang namanya ehipasiku, datang, saksikan dan buktikan. Kalau misalnya saya bicara contoh kasus misalnya begini, ada di satu daerah, ini kisah nyata kejadian. Ada di satu daerah bahwa penduduknya itu dianggap radikal atau katakanlah intoleransi dan lain sebagainya. Bagi orang luar melihat kejadian itu akan beranggapan bahwa wah di daerah ini intoleransi nih, penduduknya radikal. Padahal kita tidak tahu bahwa kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu.
Jadi masyarakat kenapa kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang dianggap intoleransi atau radikal? Ada hal yang berkaitan dengan keadilan. Jadi satu daerah yang sumber daya alamnya dieksploitasi oleh pihak, misalnya katakanlah kita bilang pihak swasta atau perusahaan, tetapi masyarakatnya tidak menerima manfaat. Itu. Nah, kalau kita orang awam yang tidak tahu kejadian, mungkin kita begitu ada kerusuhan, ada apa, kita kan menilai bahwa ini masyarakatnya radikal, intoleransi. Padahal ada sesuatu di dalam situ yang menyebabkan ini terjadi. Gitu. Jadi kadang-kadang makanya kita sebagai umat Buddha itu kita diajarkan untuk bersikap bijaksana. Jangan sembarang berucap, jangan sembarang bertindak, jangan sembarang menilai kalau kita memang belum tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Itu. Oh, jadi di sini nih pandangan yang benar dan salah ini adalah kita harus bijaksana ya dalam berpikir, sesuatu. Ya menyikapi, ya berpikir, berucap dan berbuat ya. Iya. Nah Romo, kalau sekali lagi Romo, tadi kan kita sudah bicara mengenai toleransi, pandangannya dan bijaksana Romo ya. Nah, bagaimana dikatakan ciri-ciri orang yang bijaksana dan bagaimana ciri-ciri dikatakan orang yang kurang bijaksana Romo? Kalau kita bicara orangnya bijaksana, tentu tadi saya bilang, kalau kita belum tahu, belum pasti, jangan memponis, jangan bertindak. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang paling benar, kelompok kita yang paling benar. Padahal kita belum melalui semacam katakanlah pembuktian misalnya, seperti yang saya bilang ehipasiko tadi. Nah, supaya kita nanti tidak salah berucap, tidak salah melangkah. Contoh kasus saja yang gampang misalnya. Ada teman, kita punya teman nih, kita percaya dengan teman kita bahwa dia terus menyampaikan kepada kita bahwa Pen di sana ada kebakaran tuh. Tapi kita tidak melihat, tapi karena ini teman kita percaya. Tapi itu belum tentu kita yakin, karena kita tidak menyaksikan langsung. Lain kalau kita udah menyaksikan langsung, berarti apa yang disampaikan ke teman kita itu benar. Itu. Tapi sah-sah saja kalau kita percaya, karena kita tahu siapa teman kita. Nah itu contoh seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa seseorang bijaksana atau tidak bijaksana, mungkin itu tadi simpelnya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau bertindak atau berucap sebelum kita bisa memastikan itu. Jadi dari sana kan kelihatan orang yang bijaksana dan tidak bijaksana. Itu sama halnya kita sering dengar gosip, kan kita suka gosip. Padahal gosip itu belum tentu benar, tapi kita langsung mempercayakan itu. Akhirnya kita melakukan satu mungkin melalui ucapan, tindakan yang akhirnya merugikan kita sendiri. Berarti di sini adalah yang penting mungkin respon tepatnya ya Romo ya. Bagaimana seseorang itu merespon terhadap sesuatu kejadian itu yang berbeda seperti itu. Karena terkadang ya kita pernah lihat di meme Instagram kan ada stay away from anger will make you danger kan. Jadi maksudnya kayak saya pernah melihat ada satu gambar korek api itu yang korek api yang ditarik yang lainnya kebakar semua. Jadi dia mengalah supaya menghindar dari bahaya. Mungkin seperti itu, respon yang penting seperti itu Romo ya. Oke, baik Romo. Berikutnya Romo. Nah, kalau kita berbicara mengenai ini Romo ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha untuk memaknai kesenjangan dalam perbedaan Romo? Kadang kita kan tahu nih bahwa perbedaan ini kan pasti terjadi ya. Tapi kan memaknainya itu seperti apa Romo? Esensinya penting Romo. Di dalam agama Buddha kita diajarkan yang namanya kebijaksanaan. Terus juga di dalam agama Buddha kita diajarkan yang namanya anicca, perubahan. Kemudian dukkha, penderitaan. Terus anatta, sesuatu yang tidak kekal. Jadi kita juga harus bisa memaknai bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah. Itu tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dihindari, dan tidak boleh juga harus terikat. Karena kalau kita menganggap bahwa perbedaan itu atau keberagaman itu bukan sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang memperindah, ya justru bukan sesuatu yang bikin kita jadi harmonis. Nah disitulah akhirnya keberagaman itu yang tidak bisa kita terima akhirnya menimbulkan yang namanya intoleransi, bisa menimbulkan yang namanya kekerasan itu. Nah jadi kalau di dalam ajaran Buddha jelas bahwa kita diajarkan untuk bisa bersikap bijaksana. Bijaksana sebenarnya simple sebenarnya. Kalau kita mengerti tahu arti dari karma baik dan karma buruk, dari situ kita sudah bisa
bertindak dengan lebih baik. Kan kalau pengertian karma baik itu kan sudah jelas bahwa sesuatu yang tidak merugikan diri kita dan juga orang lain. Karma buruk adalah sesuatu yang merugikan diri kita dan juga orang lain. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan pengertian dua karma ini, mudah-mudahan hidup kita dan masyarakat kita juga akan bisa hidup dengan damai, dengan rukun, dengan harmonis. Nah, Romo, ini menarik Romo. Kita tadi berbicara mengenai karma baik dan karma buruk Romo kan. Terkadang begini Romo, ada orang yang bisa dibilang itu hal ini dibilang karma buruk, tapi dia bilang ini baik Romo. Tapi ada hal yang baik, dia bilang ini belum baik Romo. Jadi terkadang tuh kita tahu nih di masyarakat kita terkadang hal ini dicampur adukan. Nah jadi Romo, yang mana yang disebut sebagai karma baik, yang mana yang disebut sebagai karma buruk, dan yang mana disebut pembenaran Romo. Nah mungkin Romo bisa deskripsikan Romo. Ini pertanyaan agak sulit ya. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, pertama itu tadi. Di awal saya sudah sampaikan bahwa ini mengenai pemahaman agama. Pemahaman ajaran agama. Kalau kita tidak paham betul, terus kita langsung implementasikan, kita praktekkan, itulah akhirnya menjadi sesuatu yang kurang baik atau tidak baik. Tapi kalau kita memang sudah betul-betul paham, kadang-kadang orang yang betul-betul paham pun, pada saat dia ingin terapkan di dalam satu lingkungan, satu masyarakat, kadang-kadang dia pun masih ragu. Karena dia tidak mau nanti apa yang dilakukan menimbulkan kegaduhan atau kesalahpahaman. Itu. Jadi orang yang ingin bisa membuktikan bahwa ini memang satu karma yang baik atau satu karma yang buruk, sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, balik-balik ke pengertian karma baik dan karma buruk. Selama yang kita lakukan memang tidak menimbulkan kerugian, berarti itu bisa dikatakan karma baik. Nah, bagaimana kita untuk membuktikan bahwa itu tidak menimbulkan kerugian? Contoh misalnya, kita mendengar bahwa teman kita menceritakan seseorang bahwa oh dia begini, dia begini. Padahal kita belum tahu nih benar nggak benar. Atau misalnya dibilang, teman kita si itu tuh mencuri nih begini. Tapi kita tidak ada semacam konfirmasi, ketemu langsung, mempertanyakan apakah berita ini benar atau tidak benar. Tetapi kita langsung saja menyambungkan, terus menyampaikan ke orang lain. Ternyata itu tidak benar. Nah berarti itu udah karma buruk namanya. Tapi kalau kita ketemu dulu dengan teman kita tanya dulu benar nggak berita ini. Nah begitu kita sudah mendengar penjelasan, kita bisa mengambil kesimpulan apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Kalaupun benar ataupun salah, kita punya dua pilihan. Apakah informasi ini perlu kita teruskan misalnya, atau kita gosip ini jadi lebih panjang, atau tidak perlu. Kalau kita menganggap bahwa ini urusan dialah, urusan pribadi bukan urusan kita. Kalau Plembang ngomong tuh jangan pening lah, jangan bek balak. Itu kendak lah kau, itu urusan pribadi kau, bukan urusan aku. Nah benar nak salah, awak tuh lain nerimunya. Nah istilahnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak perlu ambil tindakan, cukup tahu saja untuk meredam, untuk menjaga agar sesuatu yang atau benar tidak benar ini tidak menyebar. Jadi cukup berhenti di situ saja. Teman boleh menyampaikan kepada kita sesuatu, tapi bukan berarti bahwa ini harus diteruskan atau disebarkan. Balik-balik kepada kita sendiri. Kita menganggap ini penting atau tidak, perlu atau tidak. Nah itulah saya bilang tadi, harus punya kebijaksanaan. Nah Romo, kalau misalnya kita memiliki teman dekat ya, yang memang hobinya, mungkin di sekitar kita juga, mungkin ada di manapun, mungkin ya teman, keluarga, teman dekat itu yang memiliki hobi untuk menyambung tangan seperti itu. Bagaimana sikap kita Romo sebagai umat Buddha itu Romo? Ini saya pernah ada satu kasus di masa waktu saya kuliah. Saya punya teman banyak. Kebetulan di antara teman saya berdua ini ada yang ribut. Yang satu ini memang punya sifat yang keras. Dia paling tidak suka melihat orang hidup nyaman. Kalau itu sudah menjadi musuhnya dia akan berusaha sekeras mungkin agar dia mengalami kesulitan. Palembang ngomong susah lihat orang seneng, seneng lihat orang jadi susah. Dia mengajak kita agar bahwa ini teman dimusuhin, dijauhin. Saya sampaikan ke beliau bahwa kalau memang ada terjadi sesuatu antara kamu dengan dia, bukan berarti saya harus ikut-ikut. Saya tetap dengan kamu sebagai teman, dengan dia tetap sebagai teman. Kalau kamu menganggap saya sebagai teman, semestinya kamu tidak mengajak saya untuk melakukan itu.
Itu. Justru saya harus menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tidak benar. Itu. Ini menarik Romo, jangan dilanjutin dulu Romo. Kita bikin para pemirsa penasaran karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema keberagaman dalam Buddhis. Baik Romo, cerita tadi sungguh menarik ya Romo ya. Pasti para pemirsa pun penasaran Romo. Oke, silakan dilanjutkan Romo. Jadi apa yang dia lakukan itu ada efek jangka panjangnya. Efek jangka panjangnya, akhirnya dia dijauhin sama teman-teman. Kalau dia telepon, dia cerita dengan saya. Setelah kita selepas kuliah, kalau dia telepon teman nggak mau ngangkat. Karena teman tidak mau terlibat terlalu jauh dengan urusan beliau. Tapi dari kejadian ini justru kita dapat pengalaman. Di situ kita tahu bahwa seseorang itu kadang-kadang yang punya sifat jelek, jahat, tidak selamanya. Karena dia bertemu dengan orang-orang yang baik, bergaul di lingkungan yang baik, akhirnya merubah sifat dia. Nah, pada saat beliau telepon, orang tidak berani ngangkat. Kemudian dia telepon saya angkat. Bahkan dia bilang dengan saya, "Pen, saya udah telepon ini, tapi nggak ada yang mau ngangkat. Cuman kamu yang mau ngangkat." Terus saya jelaskan dengan dia, ini kan efek dari apa yang kamu lakukan selama ini. Orang tidak mau terlibat jauh dengan urusan kamu. Sehingga orang tidak mau ngangkat. Tapi kamu tidak boleh langsung menilai bahwa seolah-olah orang tidak mau mengangkat karena tidak suka sama kamu. Karena bisa saja ada faktor lain. Mungkin mereka lagi kerja, mungkin mereka lagi apa. Jadi jangan hanya karena sekali telepon kita langsung memvonis bahwa orang ini tidak suka sama saya. Nah ternyata setelah saya ketemu, beliau sudah jadi seorang pendeta. Pendeta, kalau nggak salah pendeta Kristen di salah satu gereja di Jakarta. Jadi hidupnya sekarang sudah berubah. Dari dulu yang sifatnya sangat kejam, karena dia punya kekuatan finansial, sehingga dia berani mengeluarkan uang berapapun asal orang ini susah. Itu. Nah bahkan ada satu kejadian, saya punya teman, dia tadinya tidak kenal dengan beliau nih. Karena tidak sama-sama satu kuliah, saya juga nggak tahu ketemunya di mana. Kemudian saya nasihatin dia, ingat ya kalau kamu berteman dengan orang ini, kamu tidak boleh ceritakan apa yang terjadi dengan kamu baik di kantor dan dimanapun. Ternyata itu dia sudah lakukan. Suatu hari pas mereka ribut, didatangin kantornya, ditemuin bosnya, ditemuin temannya. Apa yang dia ceritakan dia buka semua. Teman saya hari itu juga langsung berhenti dari kantor. Itu. Jadi ada orang-orang seperti ini. Tapi kan dari situ kita bisa melihat, bisa membuktikan bahwa yang anicca tadi bahwa ada perubahan. Anatta tidak ada yang kekal. Nah sama halnya dengan teman saya satu ini. Akhirnya dia berubah. Malah menjadi seorang pendeta di agama Kristen, di salah satu agama. Itu. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, kalau kita memang ingin ikut andil di situ untuk merubah ke arah yang lebih baik, boleh saja kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau pun, tapi kita tidak ikut, jadi tidak baik. Kalau istilahnya, saya ingat slogannya dulu Pak Wali Kota, kalau kamu tidak bisa ikut membersihkan, minimal jangan mengotori. Iya. Itu. Nah, mungkin seperti itu. Berarti lebih tepatnya gini Romo, ada pepatah Tiongkok kuno tuh berkata, penyakit itu masuk dari mulut, malah petaka tuh keluar dari mulut sendiri Romo ya. Oke, baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang pertama siapa? Oke, boleh sebutin nama dan pertanyaannya. Langsung. Perkenalkan, nama saya Sepri Kurniawan dari KBI, Keluarga Buddha Indonesia. Baik Romo, saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah sebuah perbedaan dapat menimbulkan kebahagiaan? Baik, itu saja. Terima kasih.
Ini pertanyaan yang menarik Romo ya. Terima kasih Saudara Sepri. Tadi kan kita bertanya bahwa perbedaan kan ada konflik ya Romo ya. Sebaliknya, apakah perbedaan bisa menimbulkan bahagia? Kalau iya, gimana dampaknya Romo? Silakan Romo. Sangat jelas yang namanya perbedaan itu pasti akan memberikan kebahagiaan. Itu. Justru yang penting kita bisa menerima perbedaan itu secara alamiah seperti saya sampaikan di awal. Saya tadi juga sempat mencontohkan kenapa perbedaan itu bisa memberikan kebahagiaan. Contoh kasus misalnya adanya panas dingin, siang malam, laki-laki perempuan, ya kan? Terus berbedanya suku, berbedanya agama, berbedanya budaya. Nah, coba kalau kita tidak bisa menerima perbedaan itu, maka dengan sendirinya itu tadi adanya intoleransi, adanya kekerasan, karena perbedaan ini justru sesuatu yang sangat indah yang justru bisa menciptakan satu keharmonisan. Bahkan sekarang pemerintah itu sedang, bukan cuma pemerintah ya, tapi beberapa daerah itu sedang membentuk yang namanya kampung kerukunan. Kampung kerukunan. Kampung kerukunan itu. Nah itu kan muncul karena dari perbedaan tadi. Adanya perbedaan agama, adanya perbedaan budaya. Coba kalau tidak ada perbedaan itu tadi. Itu. Sehingga sekarang malah hampir di semua provinsi mendengungkan ini. Bahkan terakhir saya kemarin buka di berita bahkan salah satu provinsi di daerah Sumatera ini, Bengkulu tuh masuk Sumatera nggak ya? Bahkan Bengkulu terpilih sebagai juara ketiga untuk kampung kerukunan. Kalau nggak salah yang juara pertama adalah Yogyakarta. Jadi sangat jelas bahwa perbedaan itu akan memberikan kebahagiaan. Bukan sebaliknya. Itu. Jadi kalau misalnya ada terjadi perbedaan tidak memberikan kebahagiaan, pertama tadi pemahaman. Kedua, dia tidak bisa menerima perbedaan bahwa itu sesuatu yang memang alami. Gitu. Ya, disitulah Romo menciptakan keindahannya justru Romo ya Pak Haji. Oke, baik. Terima kasih Saudara Sepri, dan tadi kita sudah di sini, mungkin dari pihak ladies yang cantik, silakan. Langsung Mbak. Perkenalkan, saya Mary. Saya mau mengajukan pertanyaan ke Romo. Bagaimana menanggapi perbedaan yang menimbulkan gesekan? Ini Romo, ini pertanyaan menarik Romo. Jadi tadi kan perbedaan menimbulkan kebahagiaan Romo kan. Kalau misalnya perbedaannya sudah mencapai gesekan, konflik atau bahkan radikal Romo, supaya tidak lebih parah lagi, bagaimana Romo jika sudah terjadi Romo? Pertama ini, kenapa bisa menimbulkan gesekan? Karena masalah perbedaan. Pertama tadi di awal bahwa pemahaman tentang ajaran agama. Kedua, tidak bisa menerima perbedaan itu secara alami. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang ini terjadi bukan karena satu suku, bukan karena satu agama, tapi karena individu. Individu, yaitu tadi balik-balik ke pemahamannya. Itu pemahaman dan tidak bisa menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang alami. Kita contoh saja misalnya ada di satu daerah, mau budaya apapun di situ, mau kegiatan agama apapun di situ, masyarakatnya bisa menerima itu. Karena mereka menganggap kita ini satu saudara. Itu cuman beda suku, beda agama, beda budaya. Tapi memang ada juga di satu daerah, dia tidak mau ada suku lain, agama lain yang berkembang di situ. Dia tidak bisa menerima perbedaan itu. Itu. Nah, sehingga kalau kita mau bicara bagaimana supaya perbedaan ini bisa diterima, ya balik-balik ke individunya. Itu pemahaman tentang ajaran agamanya seperti apa, apakah memang dia mendapatkan guru yang benar, ya kan? Terus kedua, kalau dia mendapatkan guru yang benar, pemahaman ajaran agamanya benar, mungkin dia tidak akan mempermasalahkan lagi yang namanya perbedaan. Dia akan bisa menerima perbedaan itu apapun juga selama, balik-balik lagi tadi, selama perbedaan itu tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Itu. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya nanti bertindak radikal, kita tentu di setiap daerah itu kan punya tokoh yang dihormati, yang disegani. Nah itu salah satu trik, salah satu cara untuk mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti tokoh yang dihormati itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan Romo. Iya. Dan Romo, oke, ini menarik Romo ya. Terima kasih pertanyaannya Saudara Mary. Menyambung dari pertanyaan Saudari Mary tadi, kita berbicara mengenai pemahaman
mengenai guru yang benar. Nah, bagaimana jika seseorang itu dia merasa mengikuti guru yang benar, padahal masyarakat tahu bahwa dia mengikuti guru yang salah ini, Romo. Nah, jadi sementara case-nya ini orang ini dia saklek dengan pemahamannya sendiri. Bagaimana pendapat Romo mengenai hal ini? Kalau saya bicara soal bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengikuti guru yang benar atau tidak, kembali intinya tidak hanya dengan gurunya, tapi kita pribadi juga harus bisa berpikir bahwa apa yang saya terima ini secara logika masuk akal apa tidak, secara logika ini benar apa tidak. Kalau ajaran ini saya implementasikan atau saya terapkan di masyarakat, ini akan menimbulkan kegaduhan apa tidak. Jadi boleh-boleh saja kita punya guru, bahkan lebih dari satu guru. Tapi bukan berarti bahwa apa yang disampaikan guru ke kita, bahwa itu semuanya pasti benar. Kalau kita memang menimbulkan satu keraguan, boleh kan kita mencari guru yang lain untuk mencari pembenaran bahwa oh ini memang benar ajarannya atau ini memang salah. Apalagi misalnya kita tahu bahwa sekarang media ya di televisi segala macam kita banyak mendengar informasi bahwa oh ini ajaran guru ini nggak benar karena begini-begini. Makanya di salah satu terakhir ini kan ada keluar perpres nih dari presiden mengenai moderasi beragama. Nah itu salah satu yang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk ajaran yang tidak benar. Karena kalau ajaran tidak benar ini diterapkan di dalam masyarakat, yaitu tadi pasti terjadi yang namanya intoleransi, kekerasan, tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima budaya lain atau suku lain, agama lain. Itu jadi jangan pencegahan itu cuman cuman misalnya dari guru saja, tapi dari kita pribadi juga harus ada. Kalau saya sukanya berpikir ini, kalau saya sering bilang begini, kita berpikir secara logika saja. Itu, benar nggak ini? Nah, kalau kita ragu, jangan kita lakukan. Tapi kalau kita yakin pun, bukan berarti hanya dari satu guru langsung kita terapkan. Mungkin sama halnya, maaf walaupun ini agak keluar, orang berobat kadang-kadang tidak dengan satu dokter kan? Oh benar. Iya, benar. kan dokter ini mengatakan begini, nanti dulu saya coba cari dokter lain. Itu kan? Karena banyak kejadian cuman mendengar dari satu orang ternyata akibatnya malah jadi lebih buruk. Jadi yang penting itu tadi balik-balik kita harus bijaksana lah. Itu. Jadi walaupun kita menghormati guru kita, menghargai guru kita, bukan berarti bahwa apa yang disampaikan semuanya harus kita ikuti, harus kita laksanakan. Kalau itu nantinya menimbulkan kerugian, tentu kita juga yang rugi. Gitu. Ini menarik ya Romo ya, kalau kita berbicara mengenai guru yang benar, terkadang itu kan memang kita mengikuti ya. Dan tadi seperti yang Romo bilang, saya kaji ulang itu bahwa apakah kita menimbulkan kedamaian, apakah kita semakin terbebas dari loba, keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan batin. Jadi ketika misalnya kita mengikuti dan justru makin bertambah, sebenarnya ada yang salah gitu ya Romo ya. Nah tapi gini, menariknya begini Romo, begitu seseorang nih, saya melihat di lapangan langsung, ada yang mengikuti guru Romo. Nah tapi kalau orang ini merasa bahwa gurunya benar gitu, walaupun kita tahu orang itu tuh salah Romo. Nah bagaimana yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Apakah kita lebih baik mengubah orang itu, ataukah kita lebih baik melihat saja, atau bagaimana jika ada orang yang sudah tanda kutip tercemplung kayak gitu Romo? Coba ulangin, saya agak bingung. Jadi gurunya benar. Ya, jadi intinya tuh gurunya ini sebenarnya di masyarakat ini mungkin kurang benar. Orang yang ngikutinya bilangnya benar, tapi masyarakat sendiri menilainya bahwa ini salah Romo. Nah, jadi tanda kutip itu orang yang sudah kecemplung, nah bagaimana kita responnya Romo sebaiknya? Biasanya kalau yang seperti itu ada bukan cuma faktor antara murid sama guru. Tapi bisa juga ada faktor lain. Keterikatan, masalah ekonomi sosial bisa juga, ya kan? Kalau kita contoh misalnya kita bicara hutang budi, ya kan? Karena bisa saja gurunya mungkin banyak membantu beliau, membantu si murid. Si murid mungkin tahu juga bahwa mungkin apa yang disampaikan gurunya kurang tepat misalnya. Tapi karena ada faktor X tadi, keterikatan, hutang budi, dan lain sebagainya, ini menyebabkan dia sulit untuk keluar dari situ. Walaupun mungkin dia sudah dengar dari masyarakat bahwa gurunya ini nggak benar. Itu. Tapi faktor di luar ini tadi yang membuat dia tidak bisa untuk lepas. Itu. Nah,
kadang-kadang kita sebagai orang yang tahu atau sebagai masyarakat yang tahu, itu tadi balik-balik kita harus bisa bersikap bijaksana. Apakah orang seperti ini harus kita musuhin? Atau harus kita hindarin? Atau justru harus kita dekati, kita kasih pemahaman? Karena satu hal seperti yang contoh kasus tadi, kan setiap orang kan bisa berubah. Kalau kita sendiri tidak pernah mencoba ya untuk merubah apa yang kita tahu itu salah, kita jangan menuntut banyak. Karena kita tidak melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan itu. Nah, itu menarik. Itu, ya kan? Jadi istilahnya kita menuntut tapi kita tidak melakukan. Itu. Cuma nuntut saja. Romo, ini menarik Romo. Romo keep dulu karena kita akan berbicara banyak lagi mengenai ini. Oleh karena itu para pemirsa tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema keberagaman dalam Buddhis bagian pertama. Oke, baik Romo, tadi saya mengkaji ulang, tadi Romo bilang ketika kita orang dalam kondisi salah, kita tidak berbuat, kita jangan menuntut Romo ya. Iya. Ini menarik Romo, silakan dilanjutkan Romo. Contoh kasus yang lebih simpel saja. Kalau kita bicara di lingkungan wihara. Di lingkungan wihara itu kan sudah pasti ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa sampai orang tua. Kita punya muda-mudi, ya. Kadang-kadang kita sebagai senior, sebagai orang tua itu tidak mengajarkan bagaimana muda-mudi ini bersikap, berbicara, bertindak di lingkungan wihara. Tetapi pada saat mereka melakukan sesuatu yang salah, kita langsung marah, kita langsung memvonis, oh kamu ini nggak benar. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sebagai senior, sebagai orang tua sudah mengajarkan, sudah memberitahukan? Nah, kalau kita sendiri tidak melakukan, tidak bisa kita langsung memvonis bahwa oh kamu nggak benar. Karena kenapa? Kita ini sama kayak orang tua mereka kalau di wihara itu. Ya kan? Muda-mudi ini anak kita. Lah kalau tidak pernah kita bimbing, terus tiba-tiba kita mau bilang bahwa dia nggak benar. Pertanyaannya yang salah siapa? Itu. Jadi banyak kasus seperti itu, makanya saya sampaikan ke para senior, para orang tua. Kalau mau muda-mudi kita benar, mau muda-mudi kita aktif, tentu kita fasilitasin. Itu bukan cuman kita suruh, kita fasilitasin. Contoh, kita mau minta muda-mudi aktif datang ke wihara, ikut kegiatan, bantu kegiatan. Tapi transportnya tidak kita sediakan. Kerja dari pagi sampai malam, sampai sore, kadang-kadang nginap, konsumsi tidak kita siapkan. Begitu mereka tidak aktif, terus kita nuntut. Apa yang mau kita tuntut? Itu. Apakah orang tuanya juga nanti akan mau memberikan anaknya datang ke wihara misalnya? Kalau dengan kondisi seperti itu. Jadi intinya seperti saya bilang tadi, kalau kita ingin melihat sesuatu itu baik, tentu kita juga harus ikut berperan. Kalau kita tidak ikut berperan, padahal itu juga menjadi salah satu tugas kita, tetapi kita tidak lakukan, ya kita jangan memvonis, kita jangan menuntut, kita jangan menyalahkan. Karena balik-balik pasti kita juga kena. Sama halnya orang tua kan, kalau anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, kadang-kadang pertanyaannya kan, ini anaknya siapa? Kan begitu. Ya dia enggak mau tahu anak ini seperti apa, dia taunya ini berarti orang tuanya yang enggak mendidik. Padahal kadang-kadang mungkin bisa saja orang tuanya sudah mendidik, tapi karena dia bergaul di lingkungan yang tidak baik, akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kan kadang-kadang faktor lingkungan itu bukan juga semata-mata yang menyebabkan dia jadi tidak baik. Mungkin di lingkungan keluarganya, orang tuanya sikapnya seperti apa, akhirnya itu menjadi pelarian. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar memaksakan sesuatu yang anak itu tidak suka. Dan dia punya teman yang melihat orang tuanya memberikan kebebasan. Nah tentu ini jadi pergulatan di pikiran dia. Itu kenapa kok teman saya bisa seperti ini, kenapa saya tidak bisa. Kadang-kadang ada orang tua bersikap dengan anak yang antara dua anak aja bisa tidak adil. Walaupun kadang-kadang mungkin orang tuanya merasa bahwa dia sudah adil. Tapi yang dirasakan anak ini beda. Itu, dia merasakan bahwa orang tuanya tidak adil. Jadi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang seperti saya bilang tadi, kita merasa bahwa kita paling benar. Apa yang kita lakukan sudah benar.
Nah, padahal itu belum tentu. Makanya intinya kita sebagai individu, sebagai manusia makhluk sosial itu tadi bisa bersikap bijaksana, bisa bersikap dengan baik, dengan adil, berbicara yang baik, bertindak yang baik. Saya pernah mengalami dengan anak saya. Begitu saya menyadari bahwa yang saya lakukan adalah salah, saya cepat rubah itu. Itu. Nah, jadi yang penting kita jangan jangan terlalu egois, jangan mau menang sendiri, jangan merasa benar sendiri. Itu. Ini menarik ya untuk para pemirsa juga bahwa ada banyak faktor ya, tadi seperti Romo bilang ada faktor mungkin dari dalam keluarga, mungkin ada dari faktor dari lingkungannya, ada faktor mungkin yang hutang budi yang mungkin yang sesuatu, karena terkadang kita hanya melihat kalau apel ya katanya itu kita hanya melihat dari bagian yang depannya aja, yang belakangnya aja kita tidak tahu ya Romo ya. Oke, ini menarik Romo. Kita akan membuka kembali sesi pertanyaan, 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kenalkan saya Betty ya, dari keluarga Buddha Indonesia. Ada yang ingin saya tanyakan pada Romo. Apa langkah-langkah sebagai umat Buddha untuk menanggapi perbedaan? Ya, ini pertanyaan yang baik Romo. Jadi mungkin step by stepnya ya, bagaimana kita menanggapi perbedaan supaya kita menjadi lebih bijaksana. Karena terkadang menjadi bijaksana ini yang penting Romo. Ya, silakan Romo. Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi perbedaan, pertama tadi bahwa perbedaan itu sesuatu yang alamiah. Perbedaan itu bukan harus jadi musuh kita, bukan harus dihindari, dan bukan juga jadi keterikatan. Itu. Dan kita tahu bahwa perbedaan inilah yang mengikat kita, yang membuat hidup kita jadi lebih berwarna, lebih indah, lebih harmonis, ya. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau kita tidak bisa menerima perbedaan dan tidak ada perbedaan, seperti misalnya kita bicara kondisi alam, kadang panas, kadang dingin, ya kan? Ada siang, ada malam. Nah, kita bisa bayangkan bahwa hidup kita tentu bosan, akan sangat membosankan, akan sangat jenuh. Dan kalau kita tidak bisa menerima itu, ujung-ujungnya kita bisa melakukan hal-hal yang tentunya nanti jadi tidak baik. Jadi dalam agama Buddha sudah diajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa bersikap bijaksana. Belajar dengan baik, belajar dengan benar. Jangan jangan kaku, jangan intoleransi. Kalau saya lebih suka menyebutnya fleksibel. Fleksibel artinya kita bisa menyesuaikan posisi kita dimanapun kita berada. Contoh kasus misalnya, kita tinggal di lingkungan misalnya Muslim, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada di lingkungan kita, maka kita akan susah. Kita akan susah. Tapi kalau kita bisa melihat perbedaan itu sesuatu yang indah, bagian dari keluarga kita, bagian dari saudara kita, maka dimanapun kita berada, kita akan dengan lebih mudah, lebih gampang untuk hidup dengan tenang di sana. Itu. Jadi yang penting intinya berbaurlah, kalau Palembang ngomong berbaur, ya, jalin komunikasi, jangan hidup merasa paling hebat sendiri. Makanya kadang-kadang kita khususnya di kalangan bukan kita bicara, misalnya kita bicara kalangan Tionghoa, orang sering bilang bahwa kita ini eksklusif. Saya pernah diminta jadi pembicara untuk mahasiswa, malah justru waktu itu yang minta dosen Unsri. Tapi mahasiswanya justru mayoritas bukan orang Palembang, tapi orang dari Jawa. Nah, salah satu pertanyaan yang disampaikan ke saya bahwa orang Tionghoa itu eksklusif. Itu. Orang Tionghoa itu semuanya kaya, tidak ada yang miskin. Saya bicara dengan dia. Kita bicara Palembang saja. Kalau Anda bergaulnya di daerah Raja Wali, Anda bergaulnya di daerah Dempu, itu orang Tionghoa semua yang orang kaya, punya toko. Tapi kalau Anda bergaul misalnya di daerah Bukit Besar,
KM7, Puncak Sekuning, Anda akan melihat bahwa banyak orang Tionghoa di sana yang hidupnya masih miskin. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan penilaian secara umum bahwa orang Tionghoa eksklusif kaya semua, karena kita berada di lingkungan orang kaya. Kita tidak melihat di lingkungan yang lain. Nah, kenapa dikatakan eksklusif juga? Karena memang dia bergaulnya kan cuma di lingkungan itu. Benar. Terus pengaruh di lingkungan sekolah juga kita tahu bahwa ada sekolah yang memang mayoritas orang kaya semua. Ya kan? Kalau kita bicara sekolah kumbang, kita bicara IPH kan, SPH segala macam, itu kan memang lingkungannya orang. Tapi kalau kita orang Tionghoa yang sekolah di sekolah negeri, saya dari SD, SMP, SMA tuh di sekolah negeri. Saya bergaulnya dengan orang Muslim. Kalau sudah pulang ke rumah ya bergaul juga dengan orang Tionghoa. Dan lingkungan saya ada orang Tionghoa, ada orang Muslim, kita bergaul sama-sama. Itu. Jadi kalau kita cuma melihat dari satu sisi, itu tidak akan tepat. Tapi kita harus bisa juga melihat dari simpel saja, misalnya kalau kita melihat angka 9. Yang satu lihat dari sebelah kanan, yang satu lihat dari sebelah kiri. Kalau sebelah kanan lihatnya 9, kalau sebelah kiri lihatnya angka 6. Iya kan? Nah makanya kita kedua-duanya kan kalau kita tanya benar nggak? Benar. Yang satu ini benar, yang ini juga benar. Nah kalau dua-duanya mempertahankan pendapat, nah inilah akhirnya timbul bisa percekcokan. Tapi kalau mereka berganti posisi, mereka kan tahu, oh benar kalau dari sini ini 9, kalau dari sini ini angka 6. Nah sama halnya itu tadi. Jadi kalau kita mau bilang oh ini eksklusif tidak eksklusif, ya kita harus bisa berada di semua posisi, tidak cuma di satu posisi. Dan kita tidak bisa menyalahkan bahwa oh kenapa orang ini eksklusif, karena memang lingkungannya seperti itu. Tapi kalau orang yang mau bergaul, bisa saja dia tidak eksklusif. Saya justru di sekolah negeri, jadi saya tahu bahwa kalau dulu ada teman, kalau ada keluarganya meninggal, kita datang rame-rame. Disitulah saya baru tahu yang namanya makan pakai tangan. Duduk rame-rame di lantai, makanan dihidangkan, kita makan pakai tangan. Dari situ saya jadi tahu, oh ternyata makan pakai tangan tuh enak daripada pakai sendok. Jadi itu contoh kasus yang kita bisa memberikan semacam perubahan ke orang lain yang tadinya cuma melihat bahwa orang Tionghoa itu eksklusif, akhirnya mereka bisa berubah, ternyata tidak. Atau kasus kedua nih, bahwa orang Tionghoa semua kaya. Ya itu tadi, karena Anda mainnya di Dempo, mainnya di Raja Wali, semua orang Tionghoa kaya. Ya kan? Tapi begitu Anda main di perkampungan, Anda akan melihat. Makanya saya kan termasuk yang Singgi mungkin atau yang lain sering ikut kegiatan sosial. Kita kalau baksos, kita kan bukan larinya ke Raja Wali, bukan larinya ke Dempo kan. Iya. Kalau lari ke sana nggak mungkin ada itu orang miskin. Orang kaya semua. Kita ke pelosok-pelosok. Nah di sana kita melihat bahwa memang masih banyak orang Tionghoa yang tidak mampu. Jadi tidak benar bahwa dikatakan orang Tionghoa itu semuanya kaya. Makanya saya bilang dengan mahasiswa, walaupun saya belum pernah ke luar negeri, tapi kalau Anda ke luar negeri saya bilang, Anda pernah nggak lihat orang Indonesia yang miskin? Itu mungkin tidak pernah kan? Iya. Kalau sudah di luar negeri nggak mungkin orang miskin, ya kan? Nah sama halnya Anda di Indonesia, Anda akan lihat bahwa masih banyak orang Indonesia yang miskin. Nah kenapa dilihat orang Tionghoa dikatakan banyak yang kaya? Karena minoritas tadi. Jumlah persentasenya kan sangat berbeda jauh. Itu sangat berbeda jauh. Ya kalau kita jalannya ke Pasar 16, oh jelas itu yang punya toko ya orang punya duit semua kan. Itu. Jadi kalau kita cuma melihat dari sisi itu, dari satu lokasi, maka kita tidak bisa memberikan penilaian pandangan yang benar. Itu. Dan akhirnya kalau itu dipertahankan, akhirnya menyesatkan. Nah kalau sudah menyesatkan terus berita ini disebarkan, nah timbullah nanti yang namanya intoleransi, timbullah nanti yang namanya konflik antar suku. Dan salah satu program pemerintah agar ini tidak terjadi lagi yaitu tadi moderasi beragama. Jadi mencegah, apalagi ini sudah menjelang mau dekat pilpres, pilkada. Nah ini situasi yang kalau tidak direspon dengan baik, apa yang sudah terjadi kayak kasus 98 itu bisa terulang kembali. Makanya kita sebagai umat Buddha, khususnya orang Tionghoa harus bisa menjadi ikut dalam bagian itu untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nanti yang rugi juga kita. Gitu.
Ya, ini menarik ya Romo ya. Tadi kita bilang mengenai bahwa intinya tuh langkah-langkah menyatukan perbedaan adalah kita dengan melihat dan mengkaji Romo ya. Dan kalau wong Palembang nih ngomong Romo, kalau makan pempek telok bae, kate pempek bulat, kate pempek keriting Nggak itu tahu. tidak lemak kayak gitu karena dia tidak berbeda-beda. Jadi ada banyak pempek lah, jadi makanya enak kayak gitu kan. Oleh karena itu para pemirsa tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema keberagaman dalam Buddhisme. Ya Romo, tadi menarik ya Romo ya. Tadi kita sudah bilang banyak mengenai bahwa respon dan sudut pandang itu sangat penting. Itu menentukan kebijaksanaan ya Romo ya. Oke baik, saya akan lanjutkan Romo. Jadi keberagaman ini akan bisa terwujud, akan bisa terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat. Tentu perlu banyak peran dari semua orang, dari mulai kita bilang pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk individu yang ada di dalamnya. Melalui banyak cara, misalnya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para tokoh agama, termasuk juga program-program yang dibikin oleh pemerintah. Selama itu berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka mungkin kita bisa menjamin bahwa kehidupan di dalam bermasyarakat itu akan berjalan dengan baik. Karena kita tahu bahwa banyak kejadian, banyak kerusuhan, banyak intoleransi terjadi karena kurangnya kadang-kadang peran pemerintah, kurang cepatnya aparat melihat atau menanggapi sesuatu yang terjadi, isu yang berkembang. Nah, kasus contoh yang di awal saya sebutkan tadi, yang di salah satu kabupaten kota di Sumatera Selatan, karena kemarin kita juga saya ngobrol dengan salah satu ketua Kesbangpol yang di sana, beliau menyampaikan bahwa masyarakat merasa bahwa aparat tidak berpihak kepada rakyat. Itu tidak berpihak kepada rakyat. Dan ketimpangan ini dibiarkan berlangsung dengan begitu lama. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan akhirnya terjadinya sesuatu yang akhirnya orang menilai bahwa oh ini radikal, oh ini intoleransi. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan suku. Itu. Jadi kalau kita ingin melihat keberagaman ini bisa berjalan, bisa berlangsung dengan baik, bisa diterima semua kalangan masyarakat tanpa melihat suku, agama dan budaya, maka itu tadi pemerintah harus berperan aktif, tokoh agamanya harus berperan aktif, semuanya harus berperan aktif untuk menciptakan supaya keberagaman ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Berarti itulah Romo ya, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini bahwa semua kalangan mulai dari individu, ya kelompok, pemerintah, semuanya harus bekerja sama untuk mewujudkan moderasi beragama ini. Oke, ya baik para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, ya sungguh luar biasa pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya dengan tema keberagaman dalam Buddhisme. Semoga dengan kesempatan kali ini bisa membuat kita semakin untuk menjalankan moderasi beragama dan semoga kita semua semakin lebih memiliki wawasan dan pengetahuan yang luar biasa. Oleh karena itu, kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Thank